Modiar, Rizik kena lagi. 4 pelaku ungkap motif aksi tersebut demi Rizik. Ditulis oleh Nina Nur di sihwar.com. Siapa yang pertama kali menggelontorkan revolusi akhlak? Rizik Syihab dan para pengikutnya kan? Sejak sebelum Rizik pulang ke Indonesia, hingga pidatonya di acara Dialog Nasional pengganti acara Reuni 212 pada bulan Desember lalu. Rizik menggaungkan revolusi akhlak di level sistem. Katanya, karena situasi sudah darurat, Rizik menuduhkan adanya diskriminasi hukum. Revolusi akhlak yang diserukan Rizik menuju penegakan hukum yang adil dan beradab. Jadi, semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Dalam sidangnya pun, jaksa penuntut umum dengan gampang menguliti Rizik yang sok mau bikin revolusi akhlak. Tokoh agama yang mengaku dirinya imam besar dengan program revolusi akhlak, kata jaksa. Tetapi semua ucapannya sangat bertentangan dengan akhlakul karimah atau akhlak yang baik, sering merendahkan orang lain, bahkan memaki jaksa dengan kata-kata yang kurang pantas. Mbak jelek, artinya Rizik tidak sesuai dengan apa yang dia ceramahkan. Sama keluar dari mulut, yang satu mengumpat, memaki, yang satu meminta orang-orang berakhlak baik. Padahal pengikut Rizik ini cukup banyak. Kalau imam besarnya serusak itu, bagaimana dengan para pengikutnya? Tidak pakai lama, buktinya pun ada. Bagaimana hasil pengotoran pikiran yang telah dilakukan oleh Rizik terhadap para pengikutnya? Masih ingat dengan 4 terduga pelaku yang ditangkap Densus 88 pasca aksi di Makassar. Mereka adalah Zulaimi Agus atau ZA, Hussein Hasni atau HH, Bambang Setiono atau BS, dan Ahmad Junaidi atau AJ. ZA ditangkap di Cikarang, Bekasi, HH di Condet, Jakarta Timur, BS di Mangga 2, Jakarta Utara, dan AJ di Ciputat, Tangerang Selatan. Masing-masing pelaku ini punya peran sendiri-sendiri. Ada yang di bagian penyediaan dana, bagian perencanaan mengatur taktis dan teknis, bagian pembelian bahan baku dan bahan peledak, dan bagian mengajarkan pembuatan tersebut. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. Ternyata motif aksi peristiwa yang mereka rencanakan berkaitan dengan Rizik Syihab. Ini diungkap oleh BS dan AJ, seperti dilansir dari media Indonesia.com dan pojok1.id. BS mengaku sebagai simpatisan FPI sejak Desember 2020. Dia tergabung dalam kelompok pengajian yang dipimpin HH, Majelis Yasin Rawatib. BS turut merencanakan pembelian bahan peledak sekaligus mengajarkan laskar FPI untuk membuat paham berbahaya. BS menyebut ada perintah dari HH untuk merencanakan sejumlah aksi tersebut. Mencanangkan aksi penyerangan kepada SPBU menggunakan bahan peledak. Mengetahui pembuatan bahan HCL03 atas perintah Habib Hussein Hasni di Condet. Merencanakan pelemparan tersebut kepada orang Cina dan toko usaha Cina. Merencanakan aksi penyerangan dengan ketapel dan peluru gotri jika terjadi kerusuhan saat demo. Papar BS. BS juga mengetahui adanya tim yang terdiri dari laskar FPI untuk menyerang polisi dengan melempar tersebut. Dan kesemua aksi tersebut itu tujuannya buat apa? Untuk menuntut bebas HRS atau Habib Rizik Syihab, ujar BS. Sementara itu, AJ juga mengaku tergabung dalam pengajian yang sama. Pengajian ini diadakan setiap malam Jumat. Dalam pengajian itu, anggota majelis membahas keadaan negara. Kami banyak membahas tentang keadaan negara yang sudah dikuasai oleh Cina, masalah tenaga kerja, kekayaan alam, serta kekuatannya industri sudah dikuasai oleh Cina. Akhirnya, teman saya yang bernama Bambang dan Agus memberikan semangat untuk melakukan hal tersebut di industri Cina yang ada di Indonesia, papar AJ. AJ berperan membantu meracik bahan tersebut dengan menjemur bahan tersebut dan menyimpannya dalam 3 toples plastik. Menurut AJ, anggota pengajian itu juga pergi ke Ahmad Dimyati di Sukabumi untuk meminta ilmu kebal. Ada hubungan dengan FPI? AJ mengaku telah bergabung dengan FPI sejak kepulangan Rizik pada November tahun lalu. Lalu, satu lagi, ZA juga terafiliasi dengan FPI. Saya bergabung dengan organisasi FPI sejak tahun 2019 sebagai Wakabit FPI Bekasi. Saya merasa sudah tidak ada keadilan di negeri ini. Saya ingin menegakkan keadilan dengan cara saya sendiri, papar ZA. Membaca pengakuan mereka itu, serasa bagai mendengar suara ceramah Rizik.
yang berapi-api sambil memaki, menyamakan Densus 88 dengan salep obat kurap, menyebut Presiden goblok, Menteri Agama sesat, Istana Negara Istana Iblis. Bahkan ketika Rizik panjang lebar memaparkan soal revolusi akhlak, kita akan melihat ada benang merahnya dengan apa yang jadi motif para pelaku ini. Semua berawal dari mulut Rizik. Mereka mau melakukan aksi pun untuk menuntut pembebasan Rizik. Semoga pihak jaksa juga membaca soal pengakuan para pelaku ini. Kena lagi nih Rizik, selalu dari kura-kura. Telak, setoran dividen Freeport tampar Buacot Amin, Fadli, Fahri, dan Rocky. Ditulis oleh Nina Nur di seaworld.com. Masih ingat masa-masa proses akuisisi saham Freeport oleh Presiden Jokowi dan jajarannya pada tahun 2018 silam? Saking ramainya hujatan dan kecaman dari tokoh politik yang menghujat, saya sampai bisa membuat tulisan yang isinya parade para antek atau kacung asing yang tidak happy dengan akuisisi saham Freeport. Saya sebut mereka sebagai antek atau kacung asing. Lawang kebijakan akuisisi saham Freeport itu buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat, kok malah dihujat? Apalagi waktu itu menjelang Pilpres 2019, makin diseretlah soal akuisisi saham Freeport ini ke ranah politik. Tujuannya, ya buat menjatuhkan, mendiskreditkan Presiden Jokowi yang akan maju lagi di Pilpres 2019. Lihat saja siapa yang melontarkan hujatan dan kecaman itu, diantaranya Amin Rais, Fadlizon, Fahri Hamzah, dan Rocky Gerung. Masih ada lagi mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazir, dan Hanum Rais, anak Amin Rais. Mereka rata-rata berusaha menyetir opini publik bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan dana buat mengakuisisi. Karena nanti ketika kontrak habis pada 2021, Freeport bisa didapat dengan gratis. Padahal kan itu tidak benar. Kontrak yang dibuat pada zaman Soeharto itu menyandera pemerintah saat ini untuk tetap memperpanjang masa kontrak hingga 2041. Kalau tidak diperpanjang, Indonesia terancam digugat ke pengadilan internasional dengan ancaman ganti rugi puluhan triliun. Fahri Hamzah yang waktu masih jadi anggota DPR RI menyebut Jokowi bohong. Fahri pun menggunakan rakyat sebagai tamengnya. Dia sebut rakyat pintar. Padahal rakyat yang pintar, termasuk kita-kita ini, sangat mendukung dan menyambut baik akuisisi saham Freeport itu. Amin Rais menyebut akuisisi saham itu hanya bohongan. Buat saya, itu hanya, bohong-bohongan. Karena operasional masih mereka, semuanya masih mereka, ujar Amin Rais. Anak Amin Rais, Hanum, menyebut akuisisi saham itu hanyalah demi citra diri. Karena menurut Hanum, Freeport tidak pernah benar-benar kembali ke pengakuan negeri. Sedangkan Fuad Bawazir menuduh bahwa penandatanganan Head of Agreement akuisisi saham Freeport waktu itu hanya sebagai pencitraan untuk mendongkrak Jokowi menuju Pilpres 2019. Proses akuisisi saham Freeport memang diawali dengan penandatanganan Head of Agreement pada bulan Juli 2018. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divesti saham atau Sales and Purchase Agreement pada bulan September 2018 yang akhirnya dibayar lunas oleh PT Inalum pada bulan Desember 2018. Nilai transaksinya mencapai 3,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 55,8 triliun rupiah. Fadlizon menyebut akuisisi ini sebagai pencitraan semata. Dia pun malah menuntut Presiden Jokowi membeli Indosat. Kaskadron ini sih, pemerintah beli apa itu kan berdasarkan kajian untung ruginya juga. Ngapain beli barang yang merugi? Fadlizon juga menyebut akuisisi saham itu sebagai kebijakan Sontoloyo. Dia termasuk yang menyetir opini publik bahwa Freeport tidak perlu dibeli. Tunggu kontrak berakhir saja. Padahal kan tidak benar. Seperti sudah saya tulis di atas. Namanya juga masa kampanye. Bahkan Prabowo waktu itu berjanji akan meninjau lagi akuisisi saham Freeport jika menang dalam Pilpres 2019. Rocky Gerung dalam sebuah episode ILC di TV One menyebut akuisisi saham Freeport sebagai hoax, sambil mengemukakan sebuah teori bahwa negara yang berlebih sumber dayanya, maka negara itu tidak akan tumbuh baik ekonominya. Malah demokrasinya akan rusak. Rocky juga menolak menyematkan nasionalisme ke dalam proses akuisisi saham itu. Sulit menerangkan maksud Rocky ini.
terlalu jauh kayaknya dari nalar saya. Hehehe. Nah, sampailah kita ke tahun 2021. Ketika Direktur Utama PT Inalum Oryas Petrus Muidak menerangkan soal dividen atau keuntungan saham Freeport yang akan disetorkan pada tahun ini. Dalam rapat dengar pendapat DPR RI pada Rabu 31 Maret lalu, untuk tahun ini, nilai dividen yang akan disetorkan ke kas negara diperkirakan sebesar 200 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk tahun 2022 mencapai 400 juta dolar Amerika Serikat. Dan pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga konsisten seperti yang sebelumnya saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, 2025 payback dari modal yang kita keluarkan sebesar 3,85 miliar US dollar itu diterima kembali. Tegas Oryas. Dari dividen itu masyarakat Papua akan menikmati 10%-nya lewat BUMD Papua yang sedang dalam proses pembentukan. BUMD ini bernama PT Papua Divestasi Mandiri yang sudah mendapat persetujuan Kemenkumham pada November 2020. Dan bulan April ini akan ditandatangani akte notaris pendiriannya. Dari 10% saham yang dimiliki Papua, Pemprov Papua mendapatkan 30%, sedangkan pemerintah Kabupaten Mimika mendapat 70%. Dana yang didapat cukup besar ya, 10% dari 200 juta US dollar. Semoga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin buat kemajuan rakyat Papua. Bravo Presiden Jokowi, selalu dari Kura-Kura.